Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas sayur. Sayuran apa yang terbaik untuk diabetes dan Anda yang mungkin sedang diet keto, yang paling rendah karbohidratnya dan tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Pasti Anda yang diabetes dan Anda yang sedang lagi diet keto gitu pasti pengen tahu ya, maksudnya sayur-sayur apa aja yang disarankan ya yang terbaik untuk keto yang karbohidratnya rendah. Pengen tahu apa aja? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi nanti kalau kita misalkan lagi makan ya terus pengen makan sayuran, kita tahu apa aja sayur yang bagus gitu ya. Sebenarnya semua sayur itu bagus, tapi memang karbohidratnya itu beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lambat, ada yang cepat masuk ke dalam darah menjadi gula atau indeks glikemiknya tinggi. Nah, yang akan kita bahas adalah sayur-sayur yang karbohidratnya rendah juga indeks glikemiknya rendah. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah sayuran hijau yang berdaun. Contohnya misalkan bayam ya. Bayam itu bagus ya karena rendah karbohidrat, juga kaya serat, punya vitamin kayak vitamin C ya. Vitamin C bagus untuk penyembuhan luka dan lain-lain, juga vitamin K. Vitamin K itu juga bagus untuk perdarahan supaya cepat berhenti gitu ya, salah satunya, dan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, misalkan zinc, kemudian ada besi dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah sayur yang sering kita ketemu di salad. Jadi misalkan kalau kita lagi prasmanan atau lagi makan di resepsi gitu ya, biasanya ada nih, yaitu apa? Selada. Nah, selada itu karbohidratnya rendah, juga bisa dipakai untuk bungkusan. Ya, misalkan kalau orang Korea misalkan makan daging itu biasanya dibungkus pakai selada, atau kalau orang Western itu suka pakai selada ini untuk sandwich atau burger. Ya, jadi diganti juga rotinya, juga bisa diganti rotinya diganti pakai selada. Jadi kayak orang Korea gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang sering dibilang sekarang nih lagi hits gitu ya, sayur kale. Nah, kale ini kayak vitamin A, C, terus kemudian K ya, vitamin A bagus untuk mata, kemudian C untuk gusi, gigi, dan penyembuhan luka gitu ya. Dan vitamin K itu bagus untuk perdarahan supaya cepat berhenti. Serta rendah karbo nih. Nah, dia pilihan yang paling bagus katanya untuk diet keto. Nah, kali ini sebenarnya masih keluarga dengan ya tadi sayur-sayuran yang hijau berdaun. Berikutnya adalah sayuran yang termasuk dalam keluarga brokoli, kemudian keluarga kol gitu, namanya crucifera. Nah, contohnya tadi brokoli. Brokoli itu bagus karena rendah karbo, tinggi serat, dan mengandung vitamin C dan K. Nah, apalagi kalau Anda diabetes, brokoli ini terbukti sebagai salah satu sayur yang terbaik karena membantu menurunkan gula darah setelah makan. Nah, kemudian ada kembang kol. Kembang kol ini sangat berguna, ini sangat banyak bisa dipakai di mana aja, dipakai buat sayur bisa, bahkan bisa menggantikan nasi atau kentang, namanya nasi kembang kol. Nah, kalau Anda pengen coba, sekarang sudah banyak dijual di online shop ya, atau di tempat-tempat yang menjual makanan sehat. Itu ada namanya nasi kembang kol. Jadi seperti nasi tapi dibuat dari kembang kol ya. Jadi rendah karbo, kemudian kaya serat dan vitamin C. Nah, udah karbonya rendah, kaya serat lagi, jadi membantu menurunkan gula darah juga. Berikutnya adalah kubis. Ini sayur yang murah tapi efektif untuk gula darah dan menurunkan karbo gitu ya. Jadi kalau karbonya udah sedikit, terus kubis ini serbaguna, bisa dipakai di sup, kemudian dipakai di salad, atau dimakan mentah. Nah, kalau saya seringkali jadi lalapan gitu ya, karena kubis nih ya tinggal dicocol sambal atau bumbu pecel itu sudah lumayan bisa dimakan. Nah, kemudian adalah yang banyak orang ragu-ragu, banyak orang takut gitu ya, itu karena satu, karena baunya mungkin, yang kedua karena rasanya yang asam, yaitu sayur-sayuran fermentasi. Nah, kalau di barat sana namanya sauerkraut atau asinan yang dibuat dari kubis ya, difermentasi. Jadi dengan difermentasi dia mengandung banyak enzim-enzim pencernaan yang baik ya. Jadi ada prebiotik, ada probiotik, baik untuk pencernaan dan menurunkan gula darah setelah makan. Nah, kalau di Asia itu dari Korea juga ada namanya kimchi. Nah, kalau dari Indonesia sebenarnya sayuran fermentasi juga ada banyak ya, kayak asinan dan sebagainya. Nah, semua sama karena terbuat
dibuat dengan cara fermentasi, berarti ada bakteri-bakteri yang bagus. Nah, bakteri yang bagus ini dia satu, pH di sayurannya biasanya akan menjadi asam. Ya, kemudian pH yang asam ini membuat gerakan ususnya jadi lebih lambat. Nah, kalau gerakan ususnya jadi lebih lambat, maka makanan yang kita makan, misalkan kita makan selain kimchi, misalkan kita makan daging atau kita makan sayur yang lain, itu gulanya atau karbohidratnya penyerapannya akan juga lambat karena gerakan ususnya tadi lambat karena tadi pH-nya rendah. Yang kedua, karena bakteri-bakteri yang dibawa oleh makanan fermentasi juga membuat penyerapan gula jadi lebih lambat. Enak kan? Jadi udah dapat sehatnya, dapat segernya, dapat saluran pencernaannya jadi lancar gitu, buang air besarnya jadi teratur. Nah, berikutnya adalah yang orang Indonesia juga suka pakai untuk bumbu dapur dan kadang dipakai juga untuk acar, yaitu bawang-bawangan. Nah, bawang biasa kita kenal ada bawang putih. Yang pertama ya biasanya menambah rasa untuk kesehatan dan rendah karbohidrat. Jadi saran saya mulai hari ini setiap masakan dimasukin bawang putih. Selain untuk diabetes juga bagus buat Anda yang punya risiko tinggi untuk stroke dan serangan jantung. Kenapa? Karena bawang putih terbukti satu, antioksidannya bagus, yang kedua dia membantu mencegah tadi penyumbatan pembuluh darah karena kolesterol tinggi atau karena trombus ya. Jadi dia membantu menyebabkan kita jadi aman dari stroke dan serangan jantung. Kemudian juga ada bawang merah. Bawang merah selain rendah karbohidrat juga menambah rasa pada hidangan dan satu lagi menurunkan gula darah juga setelah makan. Banyak ya ternyata jadi jangan hanya dengan satu sayur terus menerus setiap hari sayurnya itu terus. Nggak juga ya, karena apa? Banyak sayur lain. Nah, sayur yang saya suka juga dan banyak pasien saya juga suka adalah timun-timunan karena rasanya seger dan bisa dipakai di mana aja. Jadi bisa buat acar, bisa juga sebagai lalapan gitu. Nah, contohnya adalah zucchini. Nah, berikutnya ada timun. Apa bedanya zucchini dan timun? Ya nanti Anda beli dua-duanya supaya bisa bedain. Tapi gunanya sama. Kalau untuk Anda yang diabetes adalah satu, menurunkan gula darah setelah makan. Kenapa? Karena dua-duanya rendah karbohidrat dan dua-duanya tinggi air. Terus seratnya tinggi. Nah, kalau zucchini biasanya dipakai di masakan Itali, misalkan pasta atau masakan Jepang gitu ya. Dan kalau timun itu biasa kita pakai untuk yang segar-segar karena kandungan airnya banyak, misalkan di salad, kemudian tadi untuk acar atau untuk lalapan gitu ya. Nah, dua-duanya tapi bagus sekali ya. Berikutnya adalah sayuran yang sering kita temui. Yang pertama adalah paprika. Nah, paprika ada yang hijau, ada yang kuning, yang merah. Yang mana, Dok? Nah, semua bagus, tapi kalau mau pilih sebenarnya yang hijau itu yang paling sedikit karbohidratnya. Jadi kalau yang merah itu yang paling banyak, ternyata yang kuning itu juga sedang ya. Jadi warnanya tadi mempengaruhi jumlah karbohidratnya. Kemudian vitamin C-nya juga begitu ya. Jadi kalau paprika hijau, vitamin C-nya tidak sebanyak yang kuning dan merah, tapi karbohidratnya yang paling rendah. Jadi kalau kita mengejar supaya gula darah tidak terlalu tinggi, kita pilih yang hijau. Tapi kalau kita pengen menambah vitamin C, pilihlah yang merah ya. Vitamin C-nya paling banyak. Nah, kemudian yang berikutnya yang mungkin ya jarang orang Indonesia makan, tapi kadang-kadang kita bisa ketemu misalkan di restoran atau di hotel adalah asparagus. Ya, sekarang di pasar tradisional juga banyak yang jual ya. Asparagus itu rendah karbohidrat, kaya serat dan tinggi vitamin K. Nah, berikutnya adalah jamur-jamuran. Nah, ini di pasar tradisional ada, di warung sayur ada, ya jamur apapun. Nah, ini bagus ya karena satu rendah karbohidrat dan bisa membantu karena seratnya tinggi, jadi bisa membantu menurunkan gula darah setelah makan gitu. Bisa dipakai di mana aja, bisa ditumis, bisa jadi sup, bisa jadi macam-macam gitu ya. Serunya jamur itu seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lain, tapi kira-kira seperti itu. Misalkan tadi bayam, berarti semua bayam-bayaman. Kemudian selada, berarti semua jenis selada. Kan selada tuh ada macam-macam jenisnya, ada romaine, ada macam-macam lah, lettuce itu macam-macam ya. Tapi semua yang seperti itu biasanya karbohidratnya rendah. Jadi Anda tidak perlu pusing, sayur apa nih yang boleh, sayur apa yang nggak boleh ya. Misalkan kacang panjang boleh ya. Kemudian buncis
boleh juga ya, karena warnanya hijau tadi ya. Kemudian yang berdaun dan apa yang sebisa mungkin seratnya tinggi, karbohidratnya rendah. Tapi yang terendah tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, jadi kalau misalkan kacang panjang atau buncis ya, itu karbohidratnya sedikit lebih tinggi dari teman-temannya yang tadi kita sebutkan, tomat begitu ya. Itu juga lebih tinggi. Nah, yang jelas sangat sebaiknya dihindari adalah yang memang sayur ada karbohidratnya. Contohnya misalkan kentang, ya itu ada karbohidratnya jelas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.